Suaramu tinggi. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Pandang wajahnya, pandang Yesus. Dia terlebih indah, dia terlebih mulia. Keindahanmu memudarkan dunia di mataku. Oh Yesus, mari jemaat Tuhan sendiri katakan, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. You are the one. Amen. Keindahanmu bagi kami tiada yang lain. Dalam hidup kami tiada yang lain Tuhan. Amin. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia di mataku. Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hati ini. Keindahanmu, apa yang kami miliki, apa yang kami banggakan tidak sebanding dengan Engkau Tuhan. Kami mau akui, kami mau nyatakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia di mataku. Engkau termulia di mataku. Engkau termulia di mataku. Oh Yesus termulia. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah dengan iman kami selalu hanya berserah kepada Engkau. Tuhan, berikanlah kami kekuatan-Mu. Kami perlu Tuhan hikmat yang hanya daripada-Mu. Bapa, berikanlah kami kekuatan. Biarlah setiap firman-Mu ini Tuhan boleh menuntun kami untuk semakin dekat hanya kepada Engkau. Ampuni apabila seringkali kami kadang-kadang ragu. Kadang-kadang kami mulai goyah. Kadang-kadang kami mulai jauh daripada-Mu ketika kami menjalani hari-hari kami. Tuhan, kami rindu firman-Mu ini boleh menjadi terang di dalam hidup jalan kami. Biarlah Engkau senantiasa memberikan kami pengertian yang daripada-Mu. Izinkan kami Tuhan boleh menikmati firman-Mu. Izinkan kami Tuhan untuk boleh mengerti apa mau Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah pada malam hari ini Tuhan kami membawa hati kami, pikiran kami seutuhnya kami rindu untuk boleh dipuaskan oleh firman-Mu. Biarlah hati kami menjadi tempat yang terbaik untuk firman itu tinggal tumbuh dan berkembang. Tuhan berkati, urapi hamba-Mu ini ya Bapa. Biarlah ada kekuatan Tuhan yang menyertai sehingga setiap firman yang disampaikan ini Tuhan boleh menjadi berkat untuk jemaat di tempat ini. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap kami yang hadir di tempat ini. Biarlah kuasa Tuhan ada di tempat ini, memberkati pribadi lepas pribadi. Apapun masalah kami percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan tidak ada keraguan di dalam hati kami. Kami ingin seutuhnya percaya hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Saya bersyukur mempunyai kesempatan untuk boleh hadir dan melayani di tempat ini pada malam hari ini. Ada sukacita yang besar Bapak Ibu. Boleh melihat, boleh berjumpa dengan Bapak Ibu di tempat ini. Saya percaya Bapak Ibu pasti sedang lagi bersemangat. Kenapa? Karena kita bersyukur beberapa hari ini gereja kita, khususnya di gereja BES, kita banyak melakukan mendengarkan firman bagaimana kita ada acara Day of Fire. Day of Fire berbicara tentang bagaimana kita sedang pesta rohani. Setiap kita lagi sedang menikmati banyak firman-firman yang luar biasa. Dan saya percaya Bapak Ibu pada malam hari ini pasti menjadi pribadi yang berbeda. Kenapa? Karena firman itu memberikan kita kekuatan. Firman itu membuat kita semakin teguh di dalam Tuhan. Dan saya berharap jangan sampai kita ragu dengan Tuhan. Tetapi ternyata di dalam firman Tuhan ketika saya coba baca banyak firman, ketika Day of Fire Tuhan izinkan saya juga merasakan pesta rohani yang luar biasa. Ternyata ada satu firman Tuhan yang membuat saya cukup bertanya-tanya. Ternyata tidak jaminan bagi setiap kita yang hari ini mengatakan saya anak Tuhan, saya percaya Yesus, saya sering ke gereja, saya sering dengar firman, saya sering dengar khotbah. Ternyata masih banyak orang Kristen yang ternyata juga bisa imannya itu goyah dan ragu. Ternyata peristiwa keraguan kita itu bukan terjadi hanya sekarang. Ribuan tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus ada di dunia, murid-murid yang sering ikut Tuhan pun mereka ada timbul keraguan. Tetapi saya berharap Bapak Ibu ketika kita dengar firman pada malam hari ini, jangan sampai keraguan itu ada lagi di dalam hati kita. Tetapi kita harus menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bukan sebagian tapi harus dengan kesungguhan hati. Di dalam kisah di dalam Alkitab diceritakan peristiwa. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sedikit kita mengingat kembali ada peristiwa yang luar biasa yang kita baru saja alami, yaitu peristiwa tentang pencurahan Roh Kudus. Sebelum peristiwa pencurahan Roh Kudus ada juga peristiwa tentang bagaimana Yesus naik ke sorga. Ini peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Tetapi tidak jaminan orang yang hari ini sering ke gereja seperti yang tadi saya katakan itu percaya peristiwa ini betul. Ternyata banyak orang juga bisa ragu, betulkah Yesus itu naik ke sorga? Ini pertanyaan yang sering saya temukan ketika saya diizinkan Tuhan melayani di beberapa tempat. Saya bertemu dengan orang-orang yang bertanya, Pak, kita ini sedang merayakan peristiwa besar, kenaikan Yesus ke sorga. Betulkah yang naik itu Yesus? Bayangkan Bapak Ibu. Ternyata keraguan ini pun dicatat di dalam Alkitab. Peristiwa ketika Tuhan Yesus akan naik ke sorga, kita lihat dalam firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat yang ke-16 dan yang ke-17. Boleh tolong dibuka. Firman Tuhan dalam Matius 28, ini peristiwa tentang ketika Tuhan Yesus akan naik ke sorga. Dia memberikan amanat agungnya. Banyak orang suka dengan firman yang berbicara tentang amanat agung Tuhan. Ketika dia akan naik ke sorga, dia berpesan kepada murid-muridnya, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Tetapi kita lupa, di ayat sebelumnya terjadi peristiwa yang luar biasa diceritakan begini. Matius 28 ayat 16 dan 17 firman Tuhan berkata, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Bagaimana Yesus ketika akan naik ke sorga, dia menyuruh para muridnya untuk datang ke bukit Zaitun. Ayat ke-17 dikatakan, ketika melihat Yesus, mereka menyembah dia. Tetapi ada beberapa orang ragu-ragu. Bayangkan Bapak Ibu. Itu murid. Murid Yesus setiap hari bersama-sama dengan Yesus melihat mujizat-mujizat yang Tuhan perbuat, membangkitkan orang mati, merubah air menjadi anggur, meneduhkan badai, banyak mujizat besar. Tetapi ketika Yesus bangkit, Yesus menyuruh mereka untuk berkumpul di Bukit Zaitun sebelum Yesus naik ke sorga. Beberapa orang murid di sini dikatakan bukan murid sembarangan, tapi murid inti. Dikatakan ada ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, mereka taat untuk datang. Tetapi ternyata ke-11 murid yang inti ini pun ada muncul keraguan di dalam hati mereka. Betulkah itu Yesus yang mereka kenal? Tetapi yang luar biasa di ayat selanjutnya, coba perhatikan di ayat yang ke-19. Yesus meneguhkan mereka dan saya percaya firman ini juga pasti meneguhkan kita. Yesus bilang di ayat yang ke-18 dikatakan,
Yesus mendekati mereka ketika mereka ada yang sebagian menyembah dia dan sebagian yang ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata kepada mereka, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Adakah saudara dan saya hari ini ragu? Keraguan itu selalu ada muncul di dalam hidup kita. Kenapa? Ketika kita mengharapkan segala sesuatu yang kita inginkan, tetapi yang Tuhan berikan tidak sesuai yang kita inginkan, kita mulai tanya, betulkah Tuhan ada? Coba kita renungkan kembali. Kita sering ke gereja loh. Kita sering dengar firman. Kenapa ketika kita menghadapi masalah, keraguan itu bisa muncul di dalam hati kita? Saya ingin mengajak Bapak Ibu hari ini saudara, perhatikan, seringkali kita orang Kristen ini lupa. Yang harus menjadi dasar iman kita adalah jangan sampai kita hari ini tinggalkan Tuhan karena keraguan itu. Coba perhatikan hari ini di dunia nyata, orang sedang lagi berlomba-lomba untuk membuat iman kita hari ini goyah. Ada 5 hal dasar yang saya coba pelajari. Bagaimana firman Tuhan mengajarkan banyak hal peristiwa-peristiwa besar terjadi. Tapi belum tentu orang yang hari ini sering ke gereja percaya akan 5 hal ini. Yaitu apa? Pertama, berbicara tentang kelahiran Yesus. Hari ini jangan sampai kita sering ke gereja kita masih bertanya, betulkah yang lahir tanggal 25 Desember yang diperingati oleh kita setiap tahun, betulkah itu Yesus yang lahir? Ternyata pertanyaan ini pun bisa timbul ketika orang hari ini digoyangkan oleh berita-berita di media sosial mengatakan yang lahir itu bukan Yesus. Hati-hati. Pertama, kita sebagai orang Kristen harus percaya Yesus yang kita sembah itu Yesus yang betul-betul sudah lahir ke dunia karena begitu besar kasihnya kepada kita. Hal kedua, peristiwa yang besar yang terjadi adalah berbicara tentang kematiannya. Jangan lagi hari ini kita ragu, betulkah Yesus yang mati di atas kayu salib? Banyak orang hari ini mulai membuat iman kita goyah dengan mengatakan yang mati itu bukan Yesus. Itu cuma Yudas. Itu Yesus yang serupa. Yesus sudah digantikan. Hati-hati. Kalau engkau dan saya hari ini cuma percaya kelahirannya tapi tidak percaya dengan kematiannya, berarti iman kita bukan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hal ketiga, berbicara tentang kebangkitannya. Sebelum Yesus bangkit, dia sudah mengatakan bahwa dia akan mati. 3 hari kemudian dia akan bangkit dan itu digenapi oleh Tuhan dan dia betul-betul bangkit dari kematian. Hal keempat yang harus kita percaya adalah berbicara tentang peristiwa yang baru saja kita peringati bersama. Tentang peristiwa kenaikannya ke sorga. Kenaikannya ke sorga itu bukan rekayasa tapi peristiwa yang bisa dibuktikan. Dan hal kelima, hal terakhir yang sering kali orang ragu, sering kali orang juga tidak memperhatikannya berbicara tentang bahwa dia pasti akan datang yang kedua kalinya. Kita hari ini konsentrasi kepada hal-hal yang sementara. Tapi kita lupa bahwa Tuhan mengatakan dia pasti datang. Adakah saudara dan saya ragu? Ternyata keraguan kita tentang kedatangan Tuhan itu juga sudah dituliskan di dalam Alkitab Bapak Ibu. Kita lihat satu firman Tuhan. 2 Petrus 3 ayat yang ketiga dan keempat. 2 Petrus 3 ayat 3 dan 4 firman Tuhan berkata begini. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Ayat keempat dikatakan bahwa kata mereka yang mengejek itu, di manakah janji tentang kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Banyak sekali hari ini orang sedang mengejek orang-orang Kristen dan mempertanyakan, betulkah Yesus itu Tuhan? Kalau dia Tuhan, dia janji dia mau datang mana? Sudah 2000 tahun yang lalu firman ini diberitakan, tapi sampai hari ini belum terjadi. Hati-hati. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya.
Kita lihat di ayat yang selanjutnya di 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Dikatakan begini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Adakah kita percayakan hal ini? Amin. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kalau Tuhan belum datang, bukan berarti Tuhan lupa. Kalau Tuhan belum datang karena Dia masih begitu besar mengasihi kita. Karena Dia ingin setiap kita hari ini yang percaya kepada Dia tidak binasa dan tidak tertinggal ketika Dia datang yang kedua kalinya. Coba lihat peristiwa yang tadi saya katakan. Saya ingin mengajak kita melihat peristiwa keempat. Berbicara tentang bagaimana ketika Yesus naik ke sorga. Ini bukan peristiwa yang dibohong-bohongan Bapak Ibu, tapi bisa dibuktikan. Coba kita lihat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9. 9, 10, dan 11. Ada peristiwa spektakuler yang luar biasa yang tanpa kita sadari Tuhan sedang ingin mengajar kita bahwa hari ini Dia berkata bahwa Dia akan datang, itu akan terjadi. Dan ini bisa dibuktikan, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9 dikatakan begini. Sesudah ia mengatakan demikian ketika Yesus mau naik ke sorga, dia pesan kepada para murid-muridnya dan dikatakan dia terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ayat ke-10 dikatakan ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Yesus itu naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan saya percaya itu adalah malaikat. Dan kemudian malaikat mengatakannya di ayat ke-11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini bukan yang lain, dia katakan Yesus ini, berarti yang naik itu Yesus bukan yang lain. Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu atau meninggalkan kita, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Luar biasa. Banyak orang ragu dengan hal ini Bapak Ibu. Banyak orang tidak percaya bahwa yang naik itu Yesus. Satu kali beberapa minggu yang lalu sebelum saya mendapatkan mempelajari firman ini, saya diizinkan Tuhan melihat sebuah berita di media sosial. Di media sosial itu bercerita tentang ada seorang wanita dengan atribut agama lain, dia sedang debat dengan seseorang laki-laki. Dan dia kelihatannya lagi marah-marah. Sebenarnya ingin saya lewatkan tapi kok saya penasaran. Ternyata dia berbicara tentang Yesus. Berarti saya cuma mendapatkan asumsi bahwa orang ini lagi mau percaya Tuhan. Ternyata tidak seperti yang saya pikirkan. Orang ini sedang menyangkal Tuhan. Bayangkan. Dia adalah ternyata bukan baru mau percaya Tuhan. Tapi ternyata dia sudah percaya Tuhan. Dan dia jual imannya. Dia tinggalkan Tuhan karena dia ragu. Betulkah itu Yesus yang naik ke sorga? Ternyata dia adalah orang Kristen, percaya Yesus, dia dari lahir sudah percaya Tuhan, sampai umurnya 28 tahun, dia putuskan tinggalkan Tuhan. Ketika dia tinggalkan Tuhan, dari keraguannya, dia mulai mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Kakaknya sudah percaya Yesus 36 sekian tahun, ragu dan juga tinggalkan Tuhan. Kemudian orang tuanya sudah 40 sekian tahun percaya Yesus. Mereka semua jual iman tinggalkan Tuhan. Cuma karena diberikan bukti, betulkah itu Yesus yang kita sembah itu Yesus yang benar? Bayangkan Bapak Ibu. Peristiwa sepele tapi bisa membuat orang tinggalkan Tuhan. Dan akhirnya mereka sepakat untuk mempengaruhi keluarga-keluarga yang lain. Sampai dikatakan dia bisa bawa keluarganya semua. 10-15 orang keluarga besarnya. Sepupunya, keponakannya semua. Dia beritakan tentang keraguan dia. Dan semua tinggalkan Tuhan. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan firman ini baik-baik. Bahwa ini peristiwa bukan rekayasa. Tapi peristiwa yang nyata yang bisa kita hari ini buktikan bersama.
Di dalam firman Tuhan dikatakan bagaimana peristiwa dalam Kisah Para Rasul 1 berbicara tentang Yesus waktu naik ke sorga. Mungkin Bapak Ibu Saudara akan bertanya kepada hamba Tuhan, Pak, yang naik ke sorga bukan cuma Yesus loh Pak. Betul. Di dalam Alkitab diceritakan ada juga nabi-nabi besar yang bisa naik ke sorga. Di dalam Alkitab diceritakan ada Nabi Henok dan Elia. Betul ya? Ada dua orang nabi besar yang sangat terkenal. Dikatakan Henok hidupnya bergaul dengan Tuhan. Saking dia akrabnya dengan Tuhan. Hingga Tuhan mengangkatnya naik ke sorga tanpa dia mengalami kematian. Mungkin orang akan berbanding, Pak, berarti Yesus gak hebat dong. Buktinya ada nabi juga bisa naik ke sorga. Tapi saya ingin mengajak kita melihat satu persatu firman Tuhan. Bahwa peristiwa dua orang nabi yang hebat, yang besar sekalipun. Ketika mereka naik ke sorga, ternyata peristiwa ini bukan karena keinginan mereka, tetapi karena Tuhan yang mengangkatnya. Tetapi Yesus berbeda. Dia buktikan bahwa dia Tuhan yang benar, dia berkuasa atas alam semesta, dan dia bisa mengendalikan segala sesuatunya. Waktu dia mau naik ke sorga, bukan karena dia dinaikkan, tapi karena dia punya kuasa untuk naik ke sorga. Karena dikatakan segala kuasa di bumi dan di sorga ada di dalam tangan Tuhan. Kita lihat satu firman Tuhan. Di dalam Kejadian 5 ayat yang ke-24. Ini adalah peristiwa bagaimana ketika Henok akan naik ke sorga. Di dalam Kejadian 5 ayat ke-24 firman Tuhan berkata begini, perhatikan. Dan Henok hidupnya bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab apa? Ia telah diangkat oleh Allah. Jelas, yang mengangkat dia Allah, bukan karena keinginannya dia sendiri. Hal kedua kita lihat, Ibrani 11 ayat yang kelima. Ibrani 11 ayat kelima firman Tuhan berkata begini. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia, Henok, tidak ditemukan. Karena apa? Allah telah mengangkatnya. Jelas, Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ini peristiwa ketika Henok naik ke sorga. Hal kedua, kita lihat bagaimana ketika Elia diangkat naik ke sorga. 2 Raja-Raja 2 ayat yang pertama. 2 Raja-Raja 2 ayat yang pertama firman Tuhan berkata begini. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga. Berarti yang mau menaikkannya Tuhan, bukan Elia. Ketika saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Kita lompat ke ayat yang ke-11, 2 Raja-Raja 2 ayat yang 11. 2 Raja-Raja 2 ayat 11 firman Tuhan berkata begini. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Perhatikan kalau Bapak Ibu lihat, peristiwa demi peristiwa dua nabi besar naik ke sorga bukan dalam kendali mereka. Ketika mereka naik ke sorga itu terjadi tiba-tiba karena Tuhan yang menentukan waktunya. Artinya sehebat apapun dia nabi yang besar sekalipun, hidupnya bergaul dengan Tuhan sekalipun, mereka tetap tidak punya kendali untuk mengatur kapan mereka mau naik ke sorga. Tetapi Yesus berbeda Bapak Ibu, perhatikan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9 tadi, coba kita lihat. Ini adalah peristiwa yang sangat bisa membedakan hari ini, jangan sampai iman kita ragu lagi. Dikatakan sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ada sesuatu yang aneh Bapak Ibu perhatikan? Dikatakan ada awan yang menutupinya. Artinya ini peristiwa terjadi bukan malam hari tetapi siang hari. Kapan kita bisa lihat awan? Siang hari, betul? Bukan malam hari.
ketika Yesus akan naik ke sorga, dia tidak sembunyi-sembunyi, tidak membuat orang hari ini bingung, tetapi siang hari ketika para murid sedang sadar, ketika para murid sedang tahu bahwa ini adalah peristiwa yang bukan direkayasa, bukan dalam keadaan mereka mabuk, tetapi dalam keadaan sadar siang hari, waktu orang sedang lagi semangat-semangatnya, lagi orang sedang tahu apa peristiwa yang terjadi. Luar biasa, Yesus bisa kendalikan segala sesuatunya. Hari ini adakah engkau ragu kalau itu Yesus yang benar? Ketika dia akan naik ke sorga, dia pesan dulu. Dia tentukan tempatnya di mana, kapan dia mau naik. Bukan tiba-tiba, tapi segala sesuatu di dalam kendali Tuhan. Angin badai tunduk di dalam perintah Tuhan. Gelombang yang besar pun tunduk ketika Tuhan memerintahkannya. Hari ini jangan pernah engkau ragu bahwa kita hari ini percaya menyembah kepada Tuhan yang benar. Ketika dia mau naik ke sorga, dia buktikan, dia bisa kendalikan. Setelah selesai berpesan, baru dia naik ke sorga. Hal kedua yang harus saudara dan saya percaya adalah ketika peristiwa ini terjadi, seperti yang tadi saya katakan, tidak sembunyi-sembunyi. Tetapi peristiwa ini terjadi di atas Bukit Zaitun, di tempat yang sudah Yesus tentukan di mana dia akan naik ke sorga. Artinya dia bisa kendalikan kapan dia mau naik, di mana dia mau naik. Dia naik ke sorga karena dia punya kuasa untuk mengendalikan segala sesuatunya. Di atas Bukit Zaitun, banyak orang bisa melihatnya. Saksi mata dikatakan ada 500 orang lebih. Ada murid-murid kemudian juga mengikuti dan melihat sendiri peristiwa ini terjadi. Kisah para rasul dicatat oleh Lukas. Bagaimana Lukas adalah saksi mata yang melihat bahwa ini peristiwa yang betul-betul terjadi. Dia catat kepada kita, dia catat di dalam Injil. Dikatakan bahwa supaya saudara dan saya hari ini, sekalipun kita tidak pernah melihat, tapi percayalah dengan imanmu bahwa yang naik itu bukan orang lain, tapi Yesus Tuhan yang kita sembah. Contoh paling gampang Bapak Ibu, saya percaya setiap kita yang hadir di tempat ini pernah mengalami masa COVID. Betul ya, saya mengalami bagaimana sesak napasnya, menderitanya, sakitnya tulang-tulang bagaimana. Ketika diizinkan Tuhan saya punya cucu nanti, keturunan saya akan cerita kepada dia, engkau pernah mengalami masa COVID. Sesak napas, menderita. Cucu saya akan percaya, kenapa? Karena saya saksi mata mengalami langsung peristiwa ini. Sama, Lukas mengalami sendiri. Lukas melihat bagaimana Yesus naik ke sorga tanpa rekayasa, tapi sebuah peristiwa yang nyata. Dan saya terlalu percaya Bapak Ibu, karena peristiwa ini di atas bukit, bukan hanya para murid dan 5 orang saksi saja yang melihatnya. Pasti juga banyak orang-orang di sekelilingnya, dan mereka sedang melihat peristiwa spektakuler. Ada sosok pribadi yang tidak mereka kenal, tapi kita hari ini mengenalnya karena dia adalah Tuhan yang kita sembah. Berapa banyak orang melihat peristiwa ini. Ayat selanjutnya dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9, kemudian ayat 10 dikatakan, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka. Hal ketiga yang harus saudara dan saya jangan pernah ragu adalah ayat ke-11 dikatakan apa? Ada 2 orang malaikat mengkonfirmasinya kepada kita supaya saudara dan saya hari ini semakin percaya yang mengatakan malaikat Tuhan kepada kita. Hari ini coba Bapak Ibu bayangkan, kalau ada malaikat bertemu dengan kita pribadi langsung dan mengatakannya kepada kita, adakah kita ragu? Saya berharap Bapak Ibu juga sama. Firman Tuhan mengatakan yang berbicara kepada para murid, malaikat Tuhan. Dan malaikat Tuhan mengatakan bahwa yang naik ini Yesus Tuhan yang benar. Kita lihat Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayat 11 dikatakan, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini
yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Perhatikan. Hari ini terlalu banyak orang Kristen tanpa sadar sekalipun rajin ke gereja ada keraguan di dalam hatinya. Banyak orang hari ini tidak percaya Tuhan akan datang yang kedua kalinya. Tetapi bagaimana firman Tuhan ini menuliskan, malaikat tanpa sadar sudah sedang memperingatkan kita hari ini yang percaya kepada Tuhan. Apa yang dikatakan? Jangan menjadi orang Kristen hari ini yang cuma bangga melihat firman Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen hari ini yang cuma bangga menatap Yesus naik ke sorga. Sadarkah Bapak Ibu? Pesan yang sesungguhnya ingin disampaikan adalah persiapkan hidup saudara dan saya baik-baik. Tuhan pasti datang yang kedua kalinya. Pertanyaannya, sudahkah kita siap? Berapa banyak hari ini orang Kristen yang hanya fokus suka kepada firman-Nya, itu tidak salah Bapak Ibu. Kalau kita hari ini hanya menjadi orang Kristen yang agamawi, cuma rutinitas datang ke gereja, dengar firman, baca firman, suka firman-Nya, tapi berapa banyak di antara kita yang hari ini suka untuk menjadi pelaku firman? Boleh jujur, saya sama. Ketika hari ini saya ke gereja, dapat firman-firman Tuhan yang bagus, berapa banyak hari ini kita sibuk memfotonya, kemudian kita posting di media sosial. Sudahkah kita melakukannya? Belum tentu. Kita sama dengan para murid yang sedang diperingatkan oleh malaikat. Hei orang-orang Galilea. Hei setiap kita yang percaya kepada Yesus. Jangan hari ini fokus hanya cuma suka firman-Nya, tapi sukalah belajar untuk menjadi pelaku firman. Tuhan tidak pernah mengenal setiap kita hari ini yang cuma bangga dengan firman-Nya. Tapi Tuhan mengenal dan bangga setiap kita yang hari ini sudah menjadi pelaku firman. Makanya coba kita kembali ke Matius 28. Ketika amanat agung Tuhan berikan kepada kita dikatakan. Tadi disampaikan ayat 18, kemudian kita sambung ke ayat 19 dan yang ke-20. Firman Tuhan berkata begini. Matius 28 ayat 19. Karena itu Tuhan bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ayat yang ke-20 dikatakan, dan ajarlah mereka apa? Bukan cuma bangga lihat firman-Nya, tapi ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yaitu apa? Pergi, buktikan bahwa engkau murid Yesus. Pergi, ketahuilah bahwa Tuhan akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kenapa hari ini kita harus menjadi orang Kristen yang fokusnya hanya kepada berkat-Nya? Kalau kita tidak diberkati, kita mulai doa kita tidak dijawab, mulai timbul keraguan-raguan, banyak orang tinggalkan Tuhan cuma karena tidak dipuaskan keinginannya. Makanya gereja kita kenapa mengajarkan kita tidak fokus kepada berkat-Nya, tetapi fokus kepada apa yang menjadi perintah Tuhan. Kalau saudara dan saya hari ini punya iman yang percaya dengan Tuhan dengan segenap hati, maka ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau, tanpa kita minta sekalipun, berkat itu pasti akan memberkati. Berkat Tuhan pasti akan mengikuti. Berkat Tuhan pasti akan memulihkan setiap saudara dan saya yang percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Tugas kita satu. Engkau dan saya hari ini sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kekuatan yang besar ada di dalam diri kita. Kenapa kita hari ini ragu untuk membawa orang datang percaya kepada Tuhan? Tahukah Bapak Ibu kenapa gereja ini mengajarin kita supaya kenapa hari ini kita fokus juga kepada bentuklah karaktermu supaya seperti dengan karakter Kristus. Setiap minggu gereja ini mengingatkan kita, weh jemaat gereja best. Ada karakter yang harus kita bentuk. Apa fungsi karakter? Supaya saudara dan saya ketika Tuhan datang yang kedua kalinya dan Dia pasti akan datang. Dia ingin supaya saudara dan saya berubah semakin serupa dengan Yesus. Jangan sampai hari ini kita menjadi orang Kristen yang cuma suka dengan firman. Kita posting firman-Nya di sosial media. Kita mulai sekarang banyak orang, saya pernah ketemu Bapak Ibu di dalam sebuah persekutuan doa.
Ada orang bilang, Pak terima kasih firman-Nya Pak. Firman-Nya menguatkan saya Pak. Firman-Nya menyadarkan saya Pak. Tapi apa yang terjadi? Firman itu cuma bisa bertahan di dalam dirinya maksimal 1 minggu. Setelah itu kembali kepada hidupnya yang lama. Masih berulang kali berbuat dosa. Apakah itu yang Tuhan cari? Tuhan ingin saudara dan saya ketika dia datang yang kedua kalinya. Kita didapatinya serupa dengan gambaran Yesus. Orang-orang yang layak untuk terangkat ke sorga, orang-orang yang layak untuk dijemput oleh Tuhan adalah orang-orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Kalau hari ini kita hanya menjadi anak-anak rohani yang cuma suka firman-firman yang bagus, ambil firman yang bagus, kemudian kita bagikan firman ini kepada orang-orang tertentu yang menurut kita dia perlu, hati-hati. Berapa banyak hari ini orang ketika lihat firman yang bagus, oh Pak firman ini cocok untuk suami saya Pak. Oh firman ini bagus Pak untuk istri saya Pak yang agak cerewet Pak. Supaya dia menjaga mulutnya Pak. Hari ini Tuhan ingin kalau engkau dan saya dengar firman apapun juga, belajarlah untuk melakukannya. Karena ketika kita melakukan, kitalah orang-orang yang layak untuk diangkat Tuhan ke sorga. Kita lihat firman Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-21. Yohanes 14 ayat yang ke-21 firman Tuhan berkata begini. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, artinya apa? Kita suka firman-Nya, lakukan. Jangan berhenti. Makanya malaikat Tuhan sedang memperingatkan kita, kalau engkau suka memandang Tuhan, suka firman-Nya, lakukan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kalau Tuhan sudah menyatakan diri kepada kita hari ini, adakah kita perlu ragu? Firman Tuhan mengatakan segala kuasa di sorga dan di bumi ada dalam kendali Tuhan. Apapun masalah engkau dan saya hari ini, Tuhan terlalu mudah untuk memulihkan hidup kita. Saya pun hamba Tuhan Bapak Ibu, bisa ragu. Tapi apa yang membuat kami hari ini kembali? Karena kami ingin firman ini menjadi pondasi dalam hidup kami. Karena di Roma dikatakan bahwa iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Kalau hari ini saudara dan saya mulai ragu, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, percayalah kita akan melihat peristiwa-peristiwa yang tidak pernah kita pikirkan. Tapi karena ada Tuhan yang menyertai, maka segala sesuatu Tuhan buktikan bahwa dia Tuhan yang benar, dia Tuhan yang nyata, dia sanggup tolong kita kapanpun juga kita perlukan. Satu kali saya tutup dengan sebuah kesaksian. Tuhan izinkan keraguan itu muncul di dalam hati saya. Kapan itu terjadi? Ketika saya menghadapi masalah. Kita tahu belakangan ini semua ekonomi sedang susah. Saya pun diizinkan Tuhan mengalami masalah. Saya bergumul di dalam masalah keuangan saya. Bagaimana kondisi keuangan kami sudah mulai susah. Tetapi Tuhan selalu ingatkan bahwa carilah kerajaan sorga dan kebenarannya. Betul? Semuanya akan ditambahkan. Tapi pertanyaannya adalah, kok enggak terjadi-jadi Tuhan? Kesulitan semakin sulit, tetapi pelayanan harus tetap jalan. Akhirnya saya ambil komitmen, saya percaya dengan firman ini. Saya bilang, Tuhan, saya mau tetap komitmen dan percaya dengan panggilan yang sudah Tuhan berikan. Saya tetap melayani. Walaupun dengan susah saya harus manage keuangan saya dengan baik. Dan sampai akhirnya saking saya percaya dengan Tuhan, saya tidak pernah minta lagi di dalam doa. Karena saya percaya, sekali saya berdoa, Tuhan sudah dengar. Jangan menjadi seperti anak-anak yang merengek-rengek, Tuhan minta, Tuhan minta, Tuhan minta.
sepertinya Tuhan tidak dengar. Sesungguhnya Tuhan tahu apa keperluan kita. Singkat cerita, saya tetap pelayanan. Saya pun lupa bahwa saya juga ada masalah keuangan. Satu kali tiba-tiba ketika pulang pelayanan, Tuhan jawab doa saya dan saya terheran-heran kenapa tidak pernah saya pikirkan. Segala sesuatunya berjalan tek 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 beres. Sedangkan pergumulan ini saya lakukan hampir 2 tahun. Berdoa bersungguh-sungguh, berulang-ulang kali sepertinya Tuhan diam. Tetapi ketika saya hari ini percaya dengan iman, berserah bahwa saya tahu Tuhan Engkau punya kuasa di sorga terlebih di dunia. Maka apapun yang menjadi masalah kita, Tuhan tahu kapan waktu yang terbaik. Dan Tuhan buktikan ketika saya hari ini percaya kepada Dia dan mengutamakan apa yang menjadi bagian Tuhan. Berkat itu mengikuti. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa Dia akan memberkati kita sampai kepada akhir zaman. Ketika saya diberkati, Bapak Ibu, yang timbul bukannya saya percaya, saya malah bertanya, betulkah ini Tuhan terjawab? Karena kenapa? Peristiwanya terlalu gampang. Yang saya pikirkan adalah susah, akan mengalami kendala begini. Ternyata semuanya berjalan dengan baik. Luar biasa, saya bilang Tuhan. Itulah Tuhan yang saudara dan saya sembah. Tuhan yang sanggup membuktikan bahwa Dia sangat berkuasa atas hidup kita hari ini. Percayalah, Bapak Ibu, Tuhan rindu bertemu dengan engkau, bertemu dengan kita secara pribadi hari-hari terakhir ini. Karena di akhir zaman ini banyak timbul keraguan di dalam hati kita. Tidak jaminan hari ini kita suka ke gereja, sering dengar firman kita akan bisa tetap percaya. Jangan sampai kita terhilang karena Tuhan pasti akan datang yang kedua kalinya. Makanya firman Tuhan ini mengingatkan saya bahwa jadilah orang-orang yang dikenal oleh Tuhan. Jangan menjadi pribadi-pribadi yang hanya menginginkan cuma berkatnya Tuhan. Tuhan mengenal kita dan Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Kapan Tuhan memberkati kita, Tuhan tahu itu yang terbaik waktunya. Kita manusia ini terbatas, Bapak Ibu. Ketika peristiwa yang pertama yang tadi saya kesaksian sudah selesai, Tuhan izinkan saya mengalami masalah yang kedua. Sama, saya pun mulai ragu. Tapi ketika Tuhan izinkan saya untuk pelayanan di sebuah kota yang cukup jauh, harus perjalanannya mengeluarkan biaya yang besar. Tuhan ingatkan saya untuk memberikan kesaksian ini kepada jemaat, padahal saya sedang susah. Dan Tuhan buktikan yang kedua kalinya apa? Pulang pelayanan, Tuhan nyatakan. Tuhan memberikan jalan keluar yang tidak pernah muncul dalam pikiran saya. Ketika saya mengutamakan Tuhan, Tuhan tahu keperluan kita hari ini, Bapak Ibu. Siapa hari ini yang tidak susah? Siapa hari ini yang tidak dalam ketakutan? Siapa yang tidak dalam kekhawatiran? Tetapi hari ini adakah iman engkau dan saya hari ini percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tanggung jawab kepada setiap kita yang berserah bergantung kepada Dia dengan sepenuh hati? Percayalah, Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat. 4 peristiwa besar yang tadi saya katakan sudah terjadi, sudah dinubuatkan, sudah digenapi. Kelahirannya sudah dinubuatkan terjadi. Kematiannya sudah dinubuatkan terjadi. Kebangkitannya sudah dinubuatkan terjadi. Kebangkitannya pun sudah terjadi. Kedatangannya belum terjadi. Bukan berarti Tuhan lalai, Tuhan lupa. Tapi Tuhan sedang mengasihi kita. Tuhan ingin mencurahkan kasih-Nya yang begitu besar. Dia memberikan kita kesempatan yang begitu besar. Jangan sia-siakan kesempatan Tuhan. Dia pasti akan datang yang kedua kalinya. Menjemput setiap kita yang percaya kepada Dia. Dan menjadi pelaku firman yang baik. Dan didapati serupa dengan gambaran Yesus. Tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami diizinkan untuk boleh menikmati firman-Mu. Firman-Mu ini boleh membangkitkan kembali semangat kami. Kami tahu Tuhan, Roh-Mu yang kudus itu sudah ada di dalam hati kami. Seringkali kadang-kadang kami tidak sadar. Kami bisa ragu, kami bisa tinggalkan Tuhan. Kami bisa tinggalkan pelayanan, kami lebih mementingkan hal-hal duniawi.
Tetapi melalui kebenaran firman ini kami diingatkan kembali bahwa Engkau adalah Tuhan yang benar. Tuhan yang tidak pernah bisa kami ragukan sedikit pun. Engkau berkuasa atas hidup kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu. Biarlah firman yang tertanam di dalam hati kami ini memberikan kami pengertian-pengertian yang daripada-Mu. Sehingga kami boleh menikmatinya. Sehingga kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang baik. Karena ketika Tuhan naik ke sorga, Tuhan hanya berpesan kepada para murid-muridnya bahwa kami semua harus menjadi pelaku firman yang benar. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Tetapi kami yakin Tuhan tidak pernah selesai kepada setiap kami. Iman kami telah dibangkitkan, kami tidak sedikit pun ragu lagi atas kebangkitan dan kenaikan Yesus yang telah disaksikan. Dan hari ini jikalau ada keraguan, hari ini iman kami diteguhkan kembali. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah kita mempersiapkan hidup kita untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali? Belajar untuk taat, belajar untuk melakukan firman. Percayalah Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas setiap hidup orang percaya. Tuhan katakan, jikalau engkau bimbang, engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Percayalah, andalkanlah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan punya cara, Tuhan punya waktu untuk menjawab setiap doa kita. Tuhan ingin melatih kita, Tuhan ingin buat kita lebih dewasa lagi. Tuhan ingin kita belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Tuhan sedang mempersiapkan kita menjadi orang-orang yang akan meneruskan pekerjaan Tuhan yang besar. Itulah Tuhan kita. Terima kasih Bapa. Kami percaya setiap firman yang kami dengar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Roh Kudus akan memampukan kami. Roh Kudus akan mengingatkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, agar berkat Tuhan itu tercurah. Dan dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, untuk berjemaat, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari umat-Mu ya Tuhan. Baik itu persembahan diakonia, pembangunan gereja, dan juga perpuluhan, kiranya Engkau terima sebagaimana persembahan Habel. Engkau membalasnya, baik itu dalam pekerjaan, studi, keluarga, kesehatan, bahkan di dalam iman kerohanian kami semua. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa-dosa kita, dan Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup, dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia pujian, pujian hormat, bangsa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan
seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.